127, 128. Halo semua, balik lagi bareng saya Robert di channel X31. Kali ini saya akan menceritakan alur pirata tentang suami istri yang direbut oleh pelakor. Langsung aja kita tanpa banyak bacot, cekidot. Jangan lupa subscribe, anjay. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sepasang suami istri yang begitu romantis. Sebut saja suami si Aryo dan si istri Surti. Mereka adalah sepasang kasih yang baru saja menikah dan belum dikaruniai anak. Pekerjaan si suami adalah seorang petani desa di Korea Selatan tentunya, bukan di utara ya. Kalau di utara nggak bisa tani cuy. Ia bertani ditemani oleh, kita sebut saja namanya Udin. Ganteng ya. Si Udin ini kerja paruh waktu di pertanian ini. Ia juga bekerja sebagai tukang kayu, istilahnya ahli kayu lah. Membantu si Aryo kalau lagi senggang aja gitu. Udin petot udah dingin pengen subscribe. Scene pun berganti pada si Surti yang lagi ngitung hutang pinjol cuy. Berapa lagi? Canda-canda. Dia lagi ngitung pemasukan dan pengeluaran bulan ini. Surti ini ada niatan buka toko bangunan gitu. Dia pengen jadi tukang kayu biar bisa bantu ekonomi keluarga istilahnya mah. Dia juga ngelihat kamar kosong di rumahnya, niatnya pengen dikontrakin gitu ya. Biar ada passive income yang uangnya nanti bisa diinvestasiin ke kripto dan jadi kaya raya seperti Timothy Ronald. Garing sekali ya. Hahaha. Ia pun membujuk suaminya agar ruangan kosong tersebut untuk disewakan. Lumayan buat pemasukan. Mau tidak mau si suaminya itu mengiyakan. Lanjut, keesokan paginya ia membersihkan dan menyiapkan semuanya. Singkat cerita, si penyewa kamar pun datang. Tanpa si istri ketahui, si cewek tersebut merupakan pelakor yang berusaha memisahkan mereka berdua. Sebut saja Marni. Nah, Marni. Cocok namanya cuy. Karena si Aryo baik, ia pun mengikuti keinginan si Surti, yang mana ia ingin menjadi tukang kayu, ahli kayu. Ia les bersama si Udin. Setelah si Surti pulang, Udin kedatangan tamu yaitu si Marni dengan membawa anggur yang tujuannya yaitu untuk mengajak si Udin kerjasama untuk mendekati si Surti karena si Marni ingin mendapatkan suaminya yaitu si Aryo. Marni menawarkan kepada si Udin uang sebanyak 50.000 mata uang Korea. Itu apa sih? Nah itu lah. Karena tawaran tersebut ia pun menyetujuinya. Scene pun berganti kepada si Surti yang terbangun karena susah tidur. Ia mengambil 3 buah pil tidur agar dirinya bisa tidur. Ia melihat Marni malam-malam begini keluar rumah tanpa menaruh curiga. Surti pun ikut keluyuran malam-malam agar ia capek dan mengantuk. Tapi bukan rasa kantuk yang ia jumpai, melainkan kain yang tergeletak dan mobil sang suami Aryo yang terparkir di pinggir jalan. Heran karena hal itu, ia pun melihat sekitar dan alangkah terkejut ia menemukan husbandnya yang sedang gitulah. Panik akan hal itu, ia pun lari. Kini Surti sering diam dan melamun dan sering teringat dengan trauma masa lalu yang kelam. Scene pun berganti kepada si Udin yang dicegat si Marni memaksa dirinya untuk cepat mendekati si Surti. Tapi si Udin kini berubah pikiran karena menjadi perebut bini orang itu tidak baik dan langsung cabut ninggalin si Marni. Sampainya si Udin di tempat kerja, ia dikejutkan oleh kedatangan si Surti yang langsung menyosor si Udin. Yang mana respon si Udin adalah menolaknya karena ia sadar perbuatan itu kurang baik. Si Udin tahu perbuatan tersebut bukan dilakukan karena suka, akan tapi ia trauma dengan sifat suaminya dan trauma masa lalunya. Setelah mengantar Surti pulang, si Udin lagi dan lagi dikejutkan dengan kedatangan si Marni yang marah akan si Udin karena tidak mau menurut akan permintaannya. Padahal ia sudah menawarkan uang yang cukup banyak dan bisa memenuhi kehidupan si Udin. Kesal dengan hal tersebut, si Marni nekat mengambil pisau dan menyayat tangannya. Sekedar edukasi nih cuy. Biasanya di film-film itu orang menyayat tangannya tuh langsung meningsoi cuy. Padahal mah enggak, perlu waktu lama untuk tubuh kehabisan darah jikalau cuma sayatan tangan gitu guys. Edukasi aja ya. Lanjut ke cerita. Saat si Surti memotong paprika, ia didatangi oleh suaminya yang kebetulan juga HP-nya berbunyi. Tapi
받지 마. Ya, Hajima, yang artinya jangan ya dek, jangan. Ternyata telepon tersebut dari si Udin yang ingin memberitahukan si Aryo bahwa si Mirna dirawat di rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Si Aryo pun menanyakan kenapa tidak boleh diangkat. Aryo yang bedegong alias nakal pun membuka HP-nya dan melihat isi pesan yang si Udin sampaikan. Panik dengan hal tersebut, ia berniat mendatangi RS Anu. Tapi ya, Surti yang habis kesabarannya diselingkuh terus bagaikan psikopat menusuk suaminya si Aryo dan ia langsung flashback kepada ayah tirinya yang dulu. Rupanya bukan sekali ini saja ia melakukan pembunuhan. Dahulu saat ayahnya terkena serangan jantung, bukannya menolong, Surti malah mendorong ayah tirinya tersebut ke sungai yang mana membuatnya is dead. Surti pun memindahkan suaminya tersebut, mencuci tusuk giginya dan mengepel lantai. Tapi ia menemukan HP sang suami yang berisikan pemberitahuan dari si Udin tentang si Marni yang dirawat di rumah sakit. Akan hal itu, ia pun berniat membereskan suaminya terlebih dahulu dan lanjut pergi ke rumah sakit untuk menemui si Marni. Sampainya ia di rumah sakit, Surti lantas memberitahu si Marni kalau suaminya Aryo tidak akan datang. Surti mengatakan bahwa ia hanya memanfaatkan si Marni saja. Karena hal itu, ia tidak terima dan mencoba menelpon si Aryo. Akan tetapi, teleponnya tidak kunjung diangkat dan Marni malah mendapatkan pesan yang mengatakan bahwa ia jangan menghubungi si Aryo lagi. Lantas, siapa yang ngechat si Marni? Kan Arya sudah dikurung di mati. Ya, si Udin. Ternyata yang membalas pesan chat tersebut adalah si Udin. Saat si Surti hendak pulang, tiba-tiba ya, itu bukan kelapa, bukan duren, apalagi kedongdong. Itu adalah Marni yang desepi dan memutuskan untuk jump and paling down. Shin pun berganti kepada orang baru yang akan menjadi penyewa rumah barunya, bukan rumah ruangannya. Ia memutuskan untuk menyewa rumah tersebut dan akan pindah di minggu depan. Sementara itu Shin juga diperlihatkan si Surti yang mendapatkan surat dari si Udin dan ending yang belum beres. Ending yang mempsikopatkan. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan lupa bayar uang kas, karena kalau nggak bayar nanti si bendahara bakalan marah cuy.